syukur dalam setiap perkara. Ku mau puji Tuhan di setiap waktu. Pujilah namanya, hai segala yang bernafas. Pujilah namanya untuk selamanya. Ajarlah Tuhan aku mengucap syukur dalam segala perkara, dan bentuklah hatiku. Pimpin langkahku di dalam rencanamu, biar hidupku menyenangkanmu. Ku mau mengucap syukur dalam setiap perkara. Ku mau puji Tuhan di setiap waktu. Pujilah namanya, hai segala yang bernafas. Pujilah namanya untuk selamanya. Ajarlah Tuhan aku mengucap syukur dalam segala perkara, dan bentuklah hatiku. Pimpin langkahku di dalam rencanamu, biar hidupku menyenangkanmu. Ajarlah Tuhan aku mengucap syukur dalam segala perkara, dan bentuklah hatiku. Pimpin langkahku di dalam rencanamu, biar hidupku menyenangkanmu. Biar hidupku menyenangkanmu. Biar hidupku menyenangkanmu. Shalom saudara, kembali berjumpa dengan saya dalam program Rasakan Sentuhan Hati Bapa. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya setiap rekan-rekan, saudara semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan, dan saudara-saudara semua adalah orang-orang yang luar biasa. Dalam keadaan apapun di dunia ini, kita tetap kuat bila kita melekat bersama dengan Tuhan. Dan pastikan itu agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, terlebih kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara-saudara, kita akan belajar bersama-sama, dan RSHB kali ini saya berikan judul diberi cuma-cuma tetapi semuanya percuma. Kalau kita melihat ya, keselamatan yang kita terima
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang memiliki surga, dan dia harus turun ke dunia menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus karena menebus dosa manusia. Betapa sayang dan besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal dalam diri siapa? Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia menebus dosa kita, dan Tuhan Yesus melakukan segalanya all out karena Tuhan Yesus memiliki misi untuk menyelamatkan jiwa manusia. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang sangat disayangkan, Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, banyak orang-orang Kristen yang mereka menganggap bahwa kekristenan cuma sekedar agama. Mereka lahir dari rahim seorang ibu yang Kristen, dan dari sejak lahir sudah Kristen. Tapi sayangnya banyak orang Kristen yang membuat Tuhan berduka karena mereka mengabaikan, menyia-nyiakan setiap anugerah keselamatan yang telah diterima. Masakan begitu? Memang tidak semua, tetapi jujur, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan RSHB saat ini, betul-betul kita sadar bahwa seperti yang sering saya ucapkan, kekristenan itu bukan cuma sekedar agama. Kekristenan itu adalah dasar yang paling dalam bagaimana setiap kita manusia yang berdosa ini memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi, Kristen bukan cuma sekedar religion, but relation, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau seseorang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka dia akan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sadar, Bapak Ibu kekasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara saya yang seiman, hamba-hamba Tuhan, aktivis, siapapun saudara, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, mungkin engkau saudara yang kukasihi, walaupun tidak seiman dengan saya, dengar baik-baik. Betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Saat kita menarik nafas, setiap tarikan nafas ini adalah anugerah Tuhan. Kesehatan, kekuatan, kita bisa diluputkan dari COVID-19, dan sekarang bukan lagi pandemi, tetapi endemi. Bahkan, kalau kita sudah mendengar bahwa Bapak Presiden telah melonggarkan PPKM, itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Namun yang saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara, dengan judul yang saya tadi sudah sampaikan, bagaimana kita melihat bahwa Tuhan berikan keselamatan, anugerah, karunia secara cuma-cuma. Tetapi sayangnya, semua yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, khususnya orang-orang Kristen, semua menjadi percuma. Maksudnya apa? Saya akan bacakan dahulu untuk Bapak Ibu Saudara dalam Efesus 2, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, pemberian Elohim. Jadi kalau kita mendapatkan kasih karunia, kita diselamatkan, mendapatkan hidup kekal, saat nanti kita tutup mata di dunia ini, bukan sekedar mudah-mudahan, tetapi suatu kepastian bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Iman itu Bapak Ibu, ya, bukan cuma sekedar percaya. Iman itu sesuatu yang kita mungkin tidak lihat, ya, tapi kita percaya. Biasanya manusia lihat dulu buktinya baru percaya. Tetapi iman dalam Kristen, walaupun aku tidak melihat, tetapi aku percaya bahwa aku tidak melihat Yesus Kristus secara kasat mata. Aku tidak pernah dengar tangisannya waktu lahir di Bethlehem. Aku tidak pernah melihat darahnya secara langsung tercurah, artinya betul-betul secara fisikal waktu dia disalib di Golgota. Tetapi dengan iman aku percaya bahwa Yesus Kristus telah mati untuk aku. Yesus Kristus datang dari surga dan telah menebus dosaku. Itu namanya iman, saudara. Dan aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita selamat karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus.
Dan saya melanjutkan, itu bukan hasil usahamu. Tidak ada orang yang dapat selamat sampai kepada surga karena hasil usaha kita. Kalau kita berbuat baik, kalau kita melakukan sesuatu amal, kalau kita melakukan sesuatu yang baik secara moral, saya mau sampaikan saudara, itu semua sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara melayani sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena hasil usaha kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan juga kepada Bapak Ibu Saudara yang seiman dengan saya, hamba-hamba Tuhan, pendeta, termasuk saya tidak lebih pintar dari semua hamba-hamba Tuhan yang mungkin menyaksikan tayangan ini. Saya bukan siapa-siapa. Namun mari, yuk kita mau belajar bersama-sama. Bapak Ibu Saudara hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, aktivis gereja, kita dipanggil yang pertama, kita harus jadi garam dan terang dunia. Mungkin saya tidak perlu khotbah untuk para pendeta yang mungkin lebih hebat ya jam terbangnya ataupun status dan titelnya, karena memang saya tidak mau mengkhotbahin semua hamba-hamba Tuhan yang mungkin lebih senior dari saya. Tetapi kalau kita lihat fakta dan keadaan, saya jujur aja bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang viral beberapa saat akhir-akhir ini, sangat menyedihkan. Saya sangat begitu prihatin dan sedih saudara, kalau saya melihat, saya juga hamba Tuhan, melihat ada banyak hal-hal yang tidak pantas dipertontonkan di medsos saudara. Kata-kata, perilaku yang masih menyandang bahwa mereka adalah hamba Tuhan, pendeta. Kata-kata yang tidak pantas. Mari kita menjadi garam dan terang dunia. Kita jaga perilaku kita, kita jaga hidup kekudusan dan kebenaran di dalam Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, pemimpin-pemimpin gereja. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, orang tua, para majelis aktivis. Bagaimana anak-anakmu bisa menjadi anak-anak yang bertumbuh dan takut akan Tuhan kalau kita yang senior, kita yang tua tidak pernah memberikan teladan yang baik bagi yang muda? Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia bagi dunia ini kalau dalam perkataan kita tidak santun? Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas. Makanya tentu saya sangat prihatin dan sangat sedih saudara kalau melihat saudara, saya sekali lagi tidak menggurui ya, yang satu menyerang yang satu karena doktrin yang berbeda, yang satu menyerang yang satu karena saling melukai dan menyakiti, bahkan masih status pendeta dan hamba Tuhan. Sesuatu hal yang tidak pantas di panggung dipertontonkan saudara. Hal ini sangat melukai hati Tuhan. Kalau kita bisa menggunakan kecanggihan teknologi, gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Gunakan kecanggihan teknologi medsos untuk transformasi yang membangun saudara, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyakiti. Ingat baik-baik, kita telah diberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Tetapi walaupun cuma-cuma, tapi bukan murahan. Sebab saya dan saudara yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita orang-orang Kristen, kita hamba-hamba Tuhan, kita ditebus dengan darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus yang mahal dan darah Yesus Kristus yang berkuasa. Kita diberikan dengan cuma-cuma, artinya kita tidak bayar Tuhan kan? Tetapi dengan judul saya, tetapi semuanya jadi percuma kalau kita diberikan keselamatan. Yang pertama saudara, saya mau sampaikan, kita tidak mengisi keselamatan dengan hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Matius mengatakan, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, bukan cuma bisa mendengar firman, tetapi betul-betul kita menghidupi firman, Bapak Ibu, maka saya mau sampaikan saudara, yang pertama, bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan jaga terus hati kita. Siapapun Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin gereja, sebagai gembala sidang, sering saya katakan dalam program RSHB yang saya sampaikan,
Kita tidak hanya diperlengkapi dengan titel-titel sarjana teologia, magister teologia, magister pendidikan agama, atau bahkan doktor. Penting nggak? Penting. Kalau kita harus mengupgrade skill kita, sehingga kita tidak mengajar dengan serampangan. Saya juga sekolah teologi ya saudara. Tetapi saudara, saya mau sampaikan itu penting. Tapi mari kita juga dibarengi dengan hidup takut akan Tuhan. Kuasa mujizat itu pada waktu bukan sekedar kita ada di bangku teologi ya, tetapi kuasa mujizat waktu kita mempraktikkan dalam hidup sehari-hari sebagai pemimpin gereja. Tidak sekedar kita memfasilitasi gereja. Betul, memang bangunan gereja kita harus memfasilitasi dengan AC dan lain sebagainya. Tapi saya mau sampaikan, gereja itu adalah bengkel. Sama seperti bengkel. Bapak Ibu tahu bengkel? Kalau ada bengkel motor saudara, motor yang rusak, yang harus turun mesin, spion patah saudara, ya, kanvas rem yang harus diganti, dibawa ke bengkel. Untuk apa? Untuk dibetulkan. Jemaat semua yang hadir adalah jemaat yang perlu mendapatkan pemulihan, jawaban. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mari kita mau belajar. Kalau kita sudah diberikan keselamatan dengan cuma-cuma oleh kuasa darah Yesus Kristus, kasih karunia dengan iman kita, dan itu pemberian Allah, pemberian anugerah yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, tapi bukan murahan saudara, kepada saya dan saudara. Siapapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan RSHB, engkau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau sampaikan, nama kita ada di kitab kehidupan. Dan saya mengingatkan pada setiap Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk kita menjadi garam terang dan terang dunia. Untuk itu jaga hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Siapapun kita berhadapan dengan pergumulan, kita diperhadapkan dengan begitu banyak hal. Saya mau sampaikan pada Bapak Ibu Saudara, di dunia ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak pergumulan. Iblis selalu menawarkan segalanya. Tahta, wanita, harta, termasuk uang saudara ya, banyak membuat orang jadi jatuh dan lemah. Bukan berarti kita tidak perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Segalanya membutuhkan uang buat bayar sekolah anak, buat bayar kontrakan rumah, buat bayar cicilan motor. Tetapi uang bukan segalanya. Kita diberi hikmat untuk mengelola keuangan dengan baik saudara. Kita memang menghadapi pergumulan, tapi bagaimana kita bisa mengelola pergumulan bersama dengan kekuatan Roh Kudus. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan jaga kekudusan kita. Pemimpin-pemimpin gereja, orang tua, mari bangkit. Sebentar lagi Tuhan akan datang yang kedua kali. Jaga kekudusan hidup benar. Jaga panggilan kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai gembala-gembala sidang, sebagai penginjil, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita bukan cuma sekedar merasa bangga punya status pendeta, namun kadangkala menjadi panggung tontonan di medsos, kita saling menjatuhkan, saling menyakiti dengan kata-kata yang tidak pantas. Harus berapa kali lagi Tuhan Yesus disalibkan dengan segala ketidaksetiaan kita? Berapa kali lagi Tuhan harus disalibkan dan dipermalukan karena kita tidak menjadi berkat dengan kata-kata kita yang tidak santun, dengan perbuatan kita yang mungkin mengecewakan orang lain. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan kemana-mana, sebab aku akan memberikan rohku, mencurahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan kepada setiap orang, sehingga dia dapat melayani Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan mujizat. Murid-murid Tuhan Yesus termasuk Petrus, ya, sebelumnya menjadi pemecut. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, dianiaya, Petrus tidak mengakui bahwa Yesus adalah gurunya. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus mati dan pada hari yang ketiga bangkit, dan sebentar lagi dia akan naik ke surga yang kita akan ibadah saudara. Bahkan kalender internasional juga tertulis kenaikan Isa Al-Masih. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan Yesus berkata, aku akan mencurahkan rohku kepadamu. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara Kisah Para Rasul 2. Akan terjadi ayat yang ke-17 ya, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat
mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Pada hari-hari terakhir, Tuhan akan mencurahkan double portion pengurapan kepada anak-anak muda, laki-laki dan perempuan, kepada orang tua, kepada hamba, kepada siapa saja. Dan pencurahan Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara, memberikan kepada kita kekuatan. Saya mau sampaikan, siapapun yang percaya Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ada dalam dirimu. Dan Roh Kudus itu saya ilustrasikan bagaimana kita mendapatkan hadiah. Ada banyak orang Kristen yang sudah mendapatkan kado hadiah. Ini ilustrasi saudara, yang sudah dibungkus, diikat dengan pita yang luar biasa manisnya. Tetapi banyak orang Kristen dikasih hadiah sama Tuhan, hadiahnya ditaruh di bawah kolong dan tidak pernah dibuka. Padahal hadiah-hadiah itu adalah karunia-karunia. Hadiah-hadiah itu adalah pengurapan Roh Kudus. Hadiah itu adalah kekuatan firman Tuhan. Hadiah itu adalah karunia pengurapan yang kita bisa buka, kita bisa kenakan, dan kita bisa melayani Tuhan secara all out dan sangat luar biasa. Makanya saya sampaikan saudara, Tuhan memberikan keselamatan cuma-cuma, Tuhan memberikan pengurapan Roh Kudus secara cuma-cuma, tapi semuanya jadi percuma karena ada banyak orang Kristen yang mudah putus asa, mudah depresi, lemah, dan tentu saudara, dalam hidup ini banyak orang yang stres dan depresi karena pergumulan, karena banyak anak-anak muda yang tidak mendapat perhatian orang tua. Mereka lahir, maaf saudara, karena hasil dari di luar nikah, mereka mau diaborsi. Ada banyak yang broken home. Anak-anak muda zaman sekarang banyak sekali yang depresi. Namun juga banyak orang tua yang depresi. Dan saya mau sampaikan, ya, depresi adalah landasan yang empuk oleh iblis, di mana iblis akan menguasai. Sebab jika seseorang depresi, maka itu berkaitan dengan jiwa, yaitu di mana depresi itu akan menekan hati, pikiran, dan jiwa seseorang. Dalam jiwa ini ada kehendak, hati, dan pikiran. Dan di situ yang membuat banyak orang depresi. Saat jiwanya sudah ditekan, hancur saudara, depresi, stres, maka disitulah iblis bertahta. Saudara, jadi ingat baik-baik, Tuhan sudah memberikan keselamatan, pengurapan Roh Kudus, karunia dan kuasa secara cuma-cuma kepada saya dan saudara. Tetapi semuanya akan jadi percuma kalau kita tidak mengisi keselamatan dalam hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Jaga perkataan kita, jaga tingkah laku kita. Mari kita santun dalam bertindak dan berkata-kata. Khususnya sebagai hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Kalau ada di medsos, mari kita santun, mari kita menjadi berkat. Yang kedua saudara, Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya, karunia-karunia. Itu adalah hadiah-hadiah yang sudah dibungkus rapi dan diberikan pita. Saat kita terima, mari jangan kita simpan, tapi kita buka dan kita gunakan untuk kita melawan iblis. Sebab musuh kita adalah iblis. Jadi jangan sampai percuma. Kalau Tuhan sudah berikan karunia dan keselamatan, gunakan itu. Isi keselamatan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah tayangan dan pengajaran RSHB hari ini memberkati kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya dalam program RSHB berikutnya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.